أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'du, para asatidzah dan ustadzat Maskanul Quran yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, kesehatan dan waktu luang, sehingga pada kesempatan ini kita melanjutkan majelis ilmu kita sekali semula. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Para asatidzah dan ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Pembahasan kita masih lanjutan dari bab yang keempat, di mana Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa yanbaghi an yatawadha'a li mu'allimihi. Hendaknya orang yang belajar Al-Quran bersikap tawadhu', bersikap rendah hati terutama kepada gurunya. Wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan. Dan murid beradab kepada gurunya meskipun gurunya lebih muda usia dibandingkannya atau lebih tidak terkenal dibandingkan dirinya, tidak lebih mulia nasabnya dibandingkan dirinya, ataupun tidak lebih baik kesehatannya dibandingkan muridnya tadi. Wa khairu dzalika, dan dengan berbagai macam sebab lainnya. Wa yatawaddu'a lil ilmi fa bi tawaddu'ihi lil ilmi yudrikuhu. Sekali lagi, hendaknya pelajar itu bersikap tawaddu' dalam menuntut ilmu, maka dengan tawaddu'lah dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Wa qad qalu, dan sungguh mereka yaitu para penyair telah menyampaikan, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kas-sayli harbun lil makani al-ali. Ilmu itu adalah musuh bagi pemuda-pemuda yang menyombongkan diri, sebagaimana air bah merupakan musuh bagi tempat-tempat yang tinggi. Ini adalah penekanan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kepada para pelajar Al-Quran. Setelah sebelumnya Imam Nawawi rahimahullah
penekanannya lebih kepada guru, agar guru memperhatikan kondisi muridnya, agar guru berlemah lembut kepada para pelajarnya, agar guru fokus dalam mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Maka sekarang fokusnya beralih kepada muta'allim, orang-orang yang belajar. Bagaimana orang-orang belajar itu, adab-adabnya. Karena penting sekali adab sebelum ilmu. Ya, dengan adablah ilmu itu menjadi lebih berkah. Dengan adab itulah ilmu akan mudah diraih. Sebagaimana kata para salafus salih, kunna nata'allamul adab qabla al-ilm. Dahulu kami lebih mempelajari adab dibandingkan ilmu. Dalam sebagian riwayat, kunna nata'allamul adab 10 sinin qabla ta'allumil ilmi. Dahulu kami belajar adab 10 tahun sebelum kami mempelajari ilmu. Yang mana di zaman sekarang adab ini adalah perkara yang banyak ditinggalkan. Para pelajar lebih fokus dengan konten ilmunya, tapi dia lupa mempertahankan atau mengamalkan adab-adabnya. Padahal dengan adablah seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adab yang sifatnya tawadhu' atau rendah hati. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang kamu keluarkan tidak akan mengurangi harta. Apabila kamu bersikap pemaaf, maka Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidaklah seorang hamba bersikap tawadhu', bersikap rendah hati, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Allah akan meninggikan derajatnya, Allah akan memuliakannya dengan sebab adab, terutama tawadhu', sikap rendah hati yang dia amalkan, yang dia miliki. Kembali kepada kita, kata Imam Nawawi rahimahullah, hendaknya murid itu bersikap tawadhu' kepada gurunya meskipun gurunya memiliki hal-hal yang kurang, seperti asghara minhu sinna, gurunya itu lebih muda dari dia. Ya. Meskipun gurunya lebih muda, tapi dia lebih berilmu dari dia, maka dia harus bersikap tawadhu'. Wa aqalla syuhratan, gurunya mungkin orang biasa. Wa nasaban wa salahan, bukan dari keturunan orang hebat atau darah biru, bukan dari orang yang sehat tubuhnya, mungkin dia punya cacat pada tubuhnya. Maka disinilah tawadhu'nya diuji. Apakah dia tetap menghormati gurunya? Meskipun gurunya lebih muda dari dia, meskipun gurunya orang biasa, meskipun gurunya bukan orang terkenal, bukan orang kaya, bukan orang yang sempurna fisiknya. Dan banyak kita lihat dari generasi ulama dulu maupun generasi ulama sekarang, bagaimana para ulama itu mereka memiliki kekurangan secara duniawinya, tapi murid-muridnya tidak memandang hal itu. Mereka tetap belajar atas dasar ilmu yang mereka miliki. Di dalam Islam ada sebuah silsilah zahabiyah dalam ilmu hadis. Silsilah zahabiyah, rantai hadis emas. Karena rantainya itu sangat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang memiliki rantai hadis ini? Yaitu Imam Malik kepada Nafi', kepada Ibnu Umar, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya as-silsilah al-dhahabiyah, sangat terkenal dalam
ilmu hadis, rantai riwayat hadis yang emas, yang paling utama. Di dalam periwayatan hadis ini ada seseorang yang bernama Nafi'. Seseorang yang bernama Nafi'. Nafi' ini siapa? Maula Ibnu Umar, bekas budaknya Ibnu Umar. Kalau bekas budak itu pasti dipandang rendah oleh manusia, meskipun dia sudah merdeka, meskipun dia dulunya hamba sahaya sekarang sudah merdeka, tapi tentu tetap membekas pada manusia. Oh, dulu dia budak si fulan, dulu dia hamba sahaya si fulan. Sedangkan Imam Malik rahimahullah ta'ala adalah penduduk Madinah yang serba cukup, kaya, ya, keluarganya kaya, keluarganya berpunya, orang yang nasabnya mulia. Tapi apakah Imam Malik minder belajar kepada Nafi' yang dulu notabene seorang budak? Tidak. Dia belajar kepada Nafi' karena Nafi' punya ilmu, karena dia murid langsung dari Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar adalah mantan majikannya. Maka ini menjadi silsilah dhahabiyah, rantai emas dalam ilmu hadis yang sangat dimuliakan. Padahal di dalamnya ada seorang mantan budak, tak masalah. Ya, tawadhu. Imam Malik bersikap tawadhu kepada gurunya. Apa hasilnya? Imam Malik sangat syuhrah, sangat terkenal, sangat bermanfaat karya-karyanya bagi umat-umat setelahnya. Kenapa? Karena beliau tawadhu. Beliau tawadhu kepada gurunya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, masih banyak sebenarnya para ulama yang lebih faqih, yang lebih berilmu dibandingkan Imam Malik. Contohnya Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i afqahu min Malik. Imam Auza'i lebih faqih, lebih berilmu dibandingkan Malik. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengekalkan nama Imam Malik ke generasi berikutnya dibandingkan imam-imam yang lainnya? Banyak sebab, di antara sebabnya adalah Imam Malik bersikap tawadhu. Wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahu. Tidaklah seseorang itu bersikap rendah hati, bersikap tawadhu, ini secara umum, apalagi dalam konteks menuntut ilmu, illa rafa'ahu, kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Di zaman sekarang, contohnya seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau buta, dan banyak murid-murid beliau yang lebih sehat, lebih sempurna, tapi mereka bersikap tawadhu, bersikap rendah hati dalam menuntut ilmu kepada gurunya, karena beliau Syekh bin Baz adalah orang yang sangat alim, yang sangat faqih, yang sangat berdalam ilmu, dan datanglah murid-muridnya. Akhirnya apa? Di Arab Saudi itu, kalau bisa dikatakan yang paling banyak da'i-da'i para ulama itu murid Syekh bin Baz, karena mereka bersikap tawadhu, menerima kondisi gurunya. Mereka hanya ingin mencari ilmu, mengambil keberkahan dari Allah melalui ilmu yang Allah titipkan kepada guru-guru mereka. Di zaman dulu juga ada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau juga maula, mantan budak. Banyak yang belajar kepada beliau. Abdullah bin Umi Maktum, ya, juga seorang yang buta, banyak yang belajar kepada beliau, meminta fatwa kepada beliau. Abdullah bin Mas'ud, dahulunya seorang miskin, ya, seorang yang rendahan di mata Quraisy, tetap orang belajar. Sikap tawadhu harus dimiliki oleh murid agar mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkuat juga dengan syair ini, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali as-saydi harbun lil makani al-ali. Ilmu adalah musuh bagi anak-anak muda, yaitu para pelajar yang menyombongkan diri. Artinya Allah akan berikan ilmu kepada mereka-mereka yang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin, kata Allah dalam sebuah ayat, sesungguhnya Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang sombong, yang angkuh. Kasaydi harbun bil makani al-ali, sebagaimana air bah menjadi musuh bagi
tempat yang tinggi. Sebaliknya, orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu tapi dia tidak tawadhu, dia bersikap sombong, justru itu menjadi kehancuran baginya. Dan ini pun banyak kisah orang-orang yang sombong dengan ilmunya dan tidak bersikap tawadhu kepada gurunya. Contohnya siapa? Seseorang yang bernama Bal'am. Bal'am ini adalah seorang ulama Bani Israel, murid dari Nabi Musa alaihi salam. Pada awalnya dia menuntut ilmu, dia seorang ahli ibadah, seorang yang berilmu. Maka dalam kitab tafsir dia mengetahui nama-nama Allah yang bagus, nama-nama Allah yang agung. Kalau dia berdoa pasti Allah kabulkan. Tapi lama kelamaan semakin bertambah ilmunya, bukannya dia semakin tawadhu, justru dia semakin sombong. Tidak menghargai lagi Nabi Musa alaihi salam. Bahkan saking sombongnya dia berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan Nabi Musa. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Ya, dulu murid Nabi Musa. Akhirnya apa? Karena kesombongannya dia kafir. Ya, keluar dari Islam menjadi musuh Allah. Allah abadikan dalam surah Al-A'raf, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin." Bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad, alladzina atainahu ayatina, orang yang kami anugerahkan kepadanya ayat-ayat kami. Itu si Bal'am, murid Nabi Musa alaihi salam. Fansalakha minha, namun di akhir hidupnya dia berlepas diri dari seluruh ayat yang pernah dia pelajari. Fa'atba'ahu syaitan, bahkan dia mengikuti setan. Fakana minal ghawin, akhirnya dia menjadi orang yang tersesat. Kenapa? Karena sombong. Oh, awal-awal belajar dia masih menghargai Nabi Musa, tapi ketika ilmunya sudah tinggi, mulai dia merendahkan gurunya, mulai dia meremehkan Nabi Musa, bahkan mendoakan keburukan untuk Nabi Musa. Saking sombongnya. Fansalakha minha, karena kesombongannya dia berlepas diri dari ayat Allah. Maka Nabi al-Ghawin, akhirnya dia menjadi orang-orang yang tersesat. Contoh juga seorang yang bernama Wasil bin Atha. Ya, Wasil bin Atha ini pendiri akidah Mu'tazilah. Ya, akidah Mu'tazilah. Perlu diketahui dia dulu seorang murid dari salah seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Bahkan dikatakan murid kesayangan, murid yang unggul, murid yang cerdas, pintar, murid dari Hasan Al-Basri. Dan Al-Hasan Al-Basri adalah salah seorang tabi'in yang mulia. Semua tabi'in mulia, namun di antara yang mulia dari para tabi'in di antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri. Beliau punya murid namanya Wasil bin Atha. Lama kelamaan pada awal menuntut ilmu dia masih menghargai gurunya Al-Hasan Al-Basri. Namun ketika ilmunya sudah mulai tinggi, ilmunya sudah mulai banyak, mulai dia berdebat-debat gurunya. Mulai dia berdebat, tidak setuju dengan gurunya. Akhirnya dia keluar dari majelis Al-Hasan Al-Basri, membuat akidah sendiri yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dinamakan dengan akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar masuk neraka, kafir. Di dunia dihukumi al-manzilah bainal manzilatain, sedangkan di akhirat dia dihukumi kafir, masuk neraka. Akhirnya apa? Dia merasa sombong, dia merasa sudah hebat, tidak lagi tawadhu, tidak lagi rendah hati kepada gurunya. Akhirnya dia keluar dari majlis Al-Hasan Al-Basri, membuat majlis sendiri, membuat akidah sendiri yang bernama Mu'tazilah. Dan dari Mu'tazilah pun muncul banyak akidah-akidah yang lain yang menyimpang. Kenapa? Padahal dia sebelumnya berilmu, sebelumnya dia murid dari tabi'in, dan kalau dia konsisten dia bisa di tabi'in. Karena apa? Tidak tawadhu, bersikap sombong, tidak menghargai guru. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "I'tazalana Wasil bin Atha." Saya sangat disayangkan Wasil bin Atha keluar dari majlis ini disebabkan karena kesombongannya,
dan dia tidak tawadhu. Maka tawadhu adalah merendahkan hati, bersikap menghargai, terutama dalam konteks ilmu menghargai guru, meskipun dia memiliki kekurangan dari segi usia atau terkenalnya atau nasabnya atau kesehatannya dan berbagai macam alasan yang lainnya. Kita harus menghargai orang-orang yang berilmu, bahkan meskipun nantinya kita lebih berilmu dari guru tersebut, kita tetap harus bersikap tawadhu kepada mereka, karena tawadhu lah yang akan meninggikan derajat. Orang sombonglah yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi lanjutkan, wa yanbaghi an yanqada li muallimihi. Hendaknya murid patuh kepada gurunya. Wa yushawirahu fi umurihi, dan bermusyawarah terhadap urusan-urusannya. Wa yaqbala qawlahu, dan menerima perkataannya, yaitu nasihatnya. Kal maridil aqil yaqbalu qawl at-tabib an-nasih al-hafiq, wa hadha aula. Sebagaimana pasien yang menerima saran dari dokter yang memberikan nasihat kepadanya, pun begitu juga murid lebih aula, lebih utama menerima nasihat dari guru. Faslun, pasal pembahasan berikutnya, Imam Nawawi melanjutkan, fi ahliyatil muallim wa ihtiramil talibi lahu. Pembahasan pentingnya keahlian seorang guru dan pentingnya murid untuk menghormati gurunya. Wala yata'allam illa mimman kamulat ahliyatuhu. Hendaknya seorang itu belajar kepada guru yang betul-betul ahli, yang betul-betul menguasai ilmu yang akan diajarkan. Wa dhaharat diyanatuhu, dan juga agamanya bagus. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, pengetahuannya mendalam. Washtaharat siyanatuhu, dan terkenal dengan penjagaannya, yaitu ketakwaannya. Faqad qala Muhammad ibn Sirin wa Malik bin Anas wa ghairuhuma min as-salaf, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguh telah berkata Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas, dan selain mereka berdua dari ulama-ulama terdahulu, ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama. Wa alaihi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtiram, dan juga oleh sebab itu seorang murid harus memandang gurunya dengan pandangan hormat. Wa ya'taqida kamala ahliyatihi wa rujhanihi ala tabaqatihi, dan meyakini bahwasanya gurunya memiliki keahlian dan kelebihan dibandingkan dirinya. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi, karena apabila guru itu ahli dan muridnya menghormatinya, akan lebih dekat kepada manfaat. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in wa qala Allahumma astur 'aiba muallimi 'anni wa la tudhhib barakata 'ilmihi minni. Dan dulu para pelajar di zaman dahulu, sebelum mereka belajar kepada gurunya, mereka bersedekah, kemudian membaca doa, wahai Allah, tutuplah aib-aib guruku dariku, dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya atasku. Wa qala Rabi' sahibu Syafi'i rahimahumullah ta'ala, ma tajaratu majtaratu an ashrabal ma'a wasyafi'i yanzuru ilayha haibatan lahu. Salah seorang murid Syafi'i bernama Ar-Rabi' rahimahullah mengatakan, aku tidak berani untuk minum sedangkan Syafi'i melihat kepadaku, karena aku menghormatinya.
Wa an Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh pemimpin orang beriman Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, beliau berkata, min haqqil 'alim 'alaika an tusallim 'ala an-nasi 'ammatan wa takhussuhu dunahum bitahiyyah. Di antara hak seorang guru yang harus kamu tunaikan yaitu kamu mengucapkan salam kepada manusia secara umum dan kamu mengucapkan salam kepada gurumu secara khusus dengan penuh penghormatan. Wa an tajlisa amamahu, dan kamu duduk di depannya, yaitu mendekat kepadanya, jangan menjauh dari guru. Wala tusyiranna 'indahu biyadika wala taghmizanna bi'ainika, dan janganlah kamu membuat isyarat-isyarat atau mengertibkan mata di hadapan guru. Wala taqullanna qala fulan khilafan liqaulihi, dan janganlah kamu mengatakan fulan telah berkata demikian dalam rangka untuk menyelisihi guru. Wala taghtabanna 'indahu ahadun, janganlah kamu menggibahi seseorang pun di hadapan guru. Wala tusarir fi majlisihi wala ta'khudh bi thawbihi wala tunih 'alaihi idza kasila wala tu'rid ay la tashba' min tuli suhbatihi. Hendaknya kamu betul-betul akrab dengan gurumu, janganlah memaksa gurumu apabila dia telah letih, dan janganlah merasa bosan berteman dengan guru. Wa yanbaghi an yata'addaba bi hadhihi al-khisal allati arshada ilaiha Aliyyun karramallahu wajhahu. Hendaknya setiap murid beradab dengan hal-hal tersebut kepada gurunya sebagaimana yang telah ditunjuki oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan wajahnya. Wa an yarudda ghibata syaikhihi in qadira, apabila gurunya dighibahi maka dia berusaha untuk mencegahnya. Fa in ta'adzara 'alaihi radduha faraqa dzalikal majlis, apabila dia tidak mampu untuk mencegah orang menghibahi gurunya maka dia berpisah dari majlis tersebut. Ini contoh-contoh bagaimana seorang murid beradab atau bersikap tawadhu' kepada gurunya. Sebelum itu tentu dia harus memperhatikan gurunya, apakah gurunya seorang yang ahli atau tidak. Karena ilmu agama adalah agama itu sendiri. Hendaknya seorang berilmu kepada orang-orang yang betul-betul ahli dalam ilmu tersebut. Janganlah seseorang berilmu kepada orang yang tidak pandai. Kata para ulama, faqidus syai' la yu'ti, orang yang tidak punya maka dia tidak bisa memberi. Orang yang tidak punya harta dia tidak akan bisa memberi harta. Begitupun orang yang tidak punya ilmu tidak bisa memberikan ilmu. Maka seorang murid tentunya mencari guru yang betul-betul ahli. Dan juga kita ini menjadi cambuk bagi kita sebagai guru untuk terus meningkatkan kompetensi kita, untuk terus meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan ilmu kita, sehingga kita betul-betul ahli dalam mengajarkan ilmu kepada murid. Ketika guru tersebut orang yang ahli, maka dia belajar kepadanya, mendatanginya, kemudian beradab kepada guru tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, mengucapkan salam, mendekat kepada gurunya, betul-betul fokus memperhatikan ilmu yang disampaikan oleh gurunya, tidak menyebutkan keburukan-keburukan di hadapan gurunya, dan lain-lainnya dari adab yang dulu juga pernah dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika beliau menyamar menjadi seorang laki-laki dengan pakaian yang putih, dengan rambut yang hitam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Malaikat Jibril duduk mendekatkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meletakkan tangannya di atas pahanya. Pertanda apa? Dia betul-betul serius belajar kepada Rasulullah, mendekatkan lututnya, meletakkan tangannya, artinya betul-betul fokus. Betul-betul fokus menghargai guru yang menyampaikan ilmu, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang penuh dengan kerendahan hatian. Ya Muhammad, akhbirni al-Islam.
akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan, mata as-sa'ah, akhbirni 'an amaratiha. Semua dilakukan oleh malaikat Jibril yang disaksikan oleh para sahabat. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Wahai para sahabat, yang datang beberapa hari kemarin adalah malaikat Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepadamu perkara agama dan juga perkara akhlak. Apabila murid bersikap adab atau tawadhu kepada gurunya, kembali kepada permasalahan tadi, ini akan menjadi keberkahan ilmu yang akan dia dapatkan. Sebaliknya kalau dia tidak beradab, dia tidak menghargai gurunya, maka itulah yang akan menghancurkannya dan ilmunya tidak menjadi berkah. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini kajian kita pada siang ini. Lanjutan bab yang keempat seputar bagaimana murid harus tawadhu dan beradab kepada gurunya agar mendapatkan keberkahan ilmu yang dia tuntut dari gurunya tersebut. Silakan di antara asatidz yang bertanya. Betul. Memberi hadiah pada guru. Ya, hukum asalnya memberikan hadiah itu baik, karena hadiah akan semakin mendekatkan hubungan. Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Salinglah kamu memberikan hadiah, maka kamu akan saling mencintai. Termasuk hukum asalnya boleh seorang murid memberikan hadiah kepada gurunya. Namun di zaman sekarang, ya tentu agak berbeda di zaman dahulu. Biasanya kalau dulu seorang guru membuka majlis atas nama dirinya langsung. Kalau di zaman sekarang boleh jadi guru itu bekerja untuk sebuah instansi, mungkin sebuah sekolah atau lembaga dan lain sebagainya, dan dia mendapatkan ujrah, mendapatkan gaji di lembaga tempat dia bekerja. Maka dalam hal ini kata para ulama, ketika seorang guru mengajarkan muridnya ilmu, tapi dia bukan independen, dia mendapatkan gaji dari lembaganya, maka alangkah baiknya murid tidak memberikan hadiah kepada gurunya, karena bisa masuk kepada kategori riswah. Kenapa masuk kategori riswah? Semacam sogokan, semacam memberikan sogokan. Yang kedua juga ini melanggar etika bekerja. Orang yang bekerja kepada lembaga atau kepada atasannya, dia hanya boleh menerima imbalan dari gaji, tidak boleh menerima imbalan di luar dari gajinya, kecuali diizinkan oleh atasannya atau lembaganya. Maka dalam hal ini kalau gurunya bekerja bagi lembaga, atau dia punya atasan, atau dia punya sekolah, dia karyawan di sana atau guru di sana, maka sebagai murid dianjurkan untuk tidak memberikan hadiah, ya, tidak memberikan hadiah kepada guru tersebut. Bisa masuk pada riswah, dan guru pun dia juga bisa berdosa karena mengambil harta di luar gajinya. Tapi kalau dia sudah alumni, ya, dia sudah keluar dari lembaga atau sekolah itu, boleh dia kasih hadiah. Dia nggak belajar lagi, tidak ada lagi konteks belajar karena belajar kasih hadiah. Nah, dia sudah tamat, dia sudah keluar, atau mungkin gurunya nggak lagi mengajar di sana, boleh. Sudah terputus hubungan atau persangkaan memberi hadiah atas dasar belajar mengajar, karena udah nggak terikat lagi di lembaga itu. Mungkin yang guru sudah keluar atau gurunya sudah tamat atau pindah atau keluar, boleh. Tapi kalau masih ya murid di lembaga itu, si guru pun karyawan di situ, maka dihindari. Meskipun juga ada ulama yang memperbolehkan, tapi yang lebih kuat Allah alam menurut pada anak pribadi ini dijauhi. Lebih baik dijauhi karena dua alasan tadi: khawatir masuk kepada riswah atau sogok menyogok. Yang kedua,
si guru pun menerima harta yang haram, karena itu di luar dari gaji yang dia terima dari lembaga tersebut. Kalau gurunya membuka sendiri boleh, dia buka sendiri pengajaran atau lembaga atau rumah tahfiz atau apapun, silakan kasih. Atau dia buka pribadi atau privat, yang penting atas nama pribadi nggak apa-apa, kita boleh memberikan hadiah kepadanya. Dan ini banyak berimbas, terutama di sekolah. Apalagi anak itu pengen ranking ya, kadang dia kasih hadiah ke gurunya, mungkin pakaian, mungkin kue ya. Apalagi zaman sekarang ranking itu dibutuhkan supaya bisa masuk sekolah tertentu, bisa masuk kuliah tertentu. Kadang-kadang murid itu bagaimana caranya, padahal nilainya itu biasa aja, tapi dia pengen dapat ranking 3 besar, akhirnya dia menggunakan cara itu. Ada orang tua yang ngajarin lagi, nggak boleh ya, karena berkaitan dengan lembaga, dihindari hal seperti itu. Tapi kalau pribadi insya Allah diperbolehkan ya. Allah a'lam bishawab. Betul Ustaz? Ini terkait juga tentang menghormati dan menghargai guru juga dari kita. Boleh nggak kita menyampaikan ke anak-anak murid kita bahwa kita sedang gurunya, kita sampaikan kepada dia bahwa saya adalah guru kamu ya. Nah, untuk bagaimana cara menghargai saya sebagai guru, menghormatinya, boleh nggak secara langsung gitu? Boleh sekali, bahkan perlu ya, karena anak zaman sekarang memang agak kurang agak kurang itunya akhlaknya ya, perlu disampaikan, sangat perlu disampaikan. Dan kembali tawadhu'a lillah, bersikap tawadhu' karena Allah, karena Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan kita untuk bersikap tawadhu'. Dan ini perlu disampaikan. Kenapa? Yang pertama tadi, ini merupakan adab dalam menuntut ilmu. Yang kedua, apalagi murid kita anak-anak, kita lebih tua. Sebagai orang yang tua pun harus dihormati. Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukanlah golongan kami orang yang tua tidak menyayangi yang muda tidak menghormati yang tua. Kita menekankannya bukan untuk pribadi kita, hormati saya ya, bukan. Kita lebih menekankannya karena Islam memerintahkan kita seperti itu. Islam memerintahkan kita sebagai guru menyayangi murid, sebagai murid menghormati guru, sebagai orang tua menyayangi anak, sebagai anak patuh kepada orang tua. Tinggal penekanannya aja. Artinya bukan, kita itu bukan tendensius untuk diri kita, kita itu gila hormat, tidak. Kita itu gila pujian atau sanjungan perhatian murid, bukan. Tinggal diubah sedikit. Karena Allah lah dan Rasulullah yang mengajarkan kita untuk seperti ini. Kalau kita mengajarkan atas dasar Islam billahi ta'ala, bukan cuma ke kita, nanti dalam kehidupan sehari-hari murid itu akan mempraktekannya. Tapi kalau tendensiusnya ke kita, oh saya ustaz ya, harus dihargai, saya ustazah, antum harus hargai saya. Nah, dia hanya hormat ke kita. Dalam kehidupan yang lain dia belum tentu akan mengamalkannya. Motivasinya pun bukan dalam rangka mengamalkan adab Islam, tapi motivasinya untuk karena takut sama kita. Tapi kalau kita menyampaikan inilah adab atau akhlak yang Allah dan Rasul ajarkan, maka inilah yang benar. Kita wajib sampaikan secara langsung. Anak-anak, dalam Islam kita harus seperti ini, seperti itu, sampaikan. Bukan tendensius penekanannya kepada pribadi, tapi karena untuk dalam rangka mengamalkan Islam ya, Allah Islam. Dan itu harus disampaikan, harus ya, bukan karena kita, tapi karena Allah dan Rasulnya ya, Allah Islam. Izin bertanya, Ustaz. Betul, Ustaz. Ini mengenai berguru kepada guru yang berkompeten ini, Ustaz. Ini anak bawakan kalau di lembaga sekolah nih, Ustaz. Nah,
kan mengajar Quran. Kadang-kadang sekolah itu kan menyatakan semua guru itu adalah guru Quran, bukan semua, ya kan? Jadi bisa jadi guru-guru itu kan memiliki kemampuan yang berbeda. Mungkin ada juga yang di bawah, saya sedang tolong kan. Jadi dalam mengajarkan anak, kena enggak seorang murid berguru dengan guru seperti ini saat mungkin lagi proses belajar atau malah dia tidak ada belajar Qurannya gitu, tapi dia mengajarkan Quran gitu kan. Banyak di lembaga kan nggak semua sekolah tuh gurunya semua guru Quran, tapi terpaksa lagi mendengarkan seperti itu karena SDM-nya yang itu gimana? Iya, yang pertama adalah kadang-kadang peristilahnya dia tamat dari sebuah keahlian tertentu, tapi dia pun juga punya keahlian lain. Boleh jadi, ya mungkin tamat sekolahnya atau kuliahnya ke Al-Quran, tapi dia punya kemampuan mengajarkan Al-Quran, maka ini tidak apa-apa. Ya, yang penting dia punya keahlian. Keahlian tidak harus diwujudkan dengan ijazah. Betapa banyak orang yang berijazah tapi dia ahli dari bidang yang dia tidak punya ijazah. Sebaliknya, betapa banyak orang yang berijazah tapi dia tidak ahli. Ijazah memang tanda seseorang itu tamat belajar, tapi bukan tanda seseorang itu ahli. Ya, zaman sekarang ya zamannya ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Mohon maaf, itu tanda sudah belajar, tanda sudah tamat dari sebuah lembaga, institusi atau tempat dia belajar. Tapi mohon maaf, itu tidak menggambarkan keahlian. Boleh jadi dia punya keahlian di bidang lain yang dia tidak punya ijazah di dalamnya. Yang kedua adalah kalau memang kemampuan guru belum merata, alangkah baiknya lembaga itu memeratakan kemampuan SDM-nya. Mungkin dibuat daurah, dibuat pelatihan supaya guru-guru itu punya kemampuan yang standar. Mungkin masing-masing guru dia punya kelebihan dalam cara mengajar, dalam cara ini, tapi dalam kemampuannya dia berupaya disamakan atau disetarakan. Maka kalau bisa dibuatkan pelatihan khusus guru, ya, supaya guru itu dia punya kemampuan level yang sama. Masing-masing pribadinya itu urusan dia, tapi level kemampuannya itu sama, supaya murid-murid itu mendapatkan ilmu yang sama juga kualitasnya, minimal ilmu standarnya sama. Yang ketiga pun guru-guru pun seperti tadi, ya, dia harus menambah kemampuan pribadinya, belajar mandiri, meningkatkan kompetensinya, ya, dengan membaca buku atau berguru lagi pada guru yang lain di luar dari lembaganya, silakan. Karena belajar itu bukan cuma murid, kita pun guru juga harus belajar menambah ilmu kita. Sebagaimana kata Imam Ahmad, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Itu ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jangan tertipu dengan status guru, kita pun juga harus belajar. Ya, kita harus menuntut ilmu di sepanjang hayat kita. Ya, Allah a'lam. Betul. Bagaimana cara seorang guru menjaga keikhlasannya dalam belajar? Maaf Ustaz, kadang kan sebagai pembantu atau mengerjakannya sekarang kan Ustaz tidak di sini, tidak di sini. Di sana tahu masih banyak ini. Kadang-kadang kita lain wah tidak digaji. Ya. Jadi kita sebagai guru bagaimana cara menjaga hati supaya tetap ikhlas dalam belajar Islam. Ya, baik. Perlu kita ketahui yang pertama bahwasanya sebaik-baik gaji adalah gaji mengajar Al-Quran. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik gaji seseorang adalah gaji dari mengajarkan Al-Quran. Meskipun mungkin tidak sebanyak profesi lain, tapi kalau dia mendapatkan gaji dari mengajar Al-Quran itu sifatnya dia boleh menerimanya dan bahkan itu gaji yang terbaik. Yang kedua, tetap kita meniatkan gaji itu untuk menunjang kehidupan, bukan untuk memperkaya diri. Ya, tapi alhamdulillah kita mengajar ada imbalannya, kita mengajar ada
gajinya, sehingga kita tidak memperdulikan berapapun yang kita dapat. Berapapun yang kita dapat, kita terima karena Allah. Yang ketiga, yang menyediakan lembaga mengajar Al-Quran berusaha menggaji gurunya sebaik-baiknya, menggaji gurunya dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang muncul stereotip kalau dunia pendidikan Islam ini modalnya ikhlas saja, ikhlas saja, yang penting ikhlas. Justru harusnya para pengajar Al-Quran, pengajar ilmu agama itu digaji lebih, karena diajarkan ilmu agama. Ilmu agama itu manfaatnya dunia akhirat. Ini terkait yang menggaji ya, bukan kita. Kalau kita tetap selagi ada kesempatan mengajar Al-Quran, ajarkan. Mau dibayar atau tidak, mau digaji besar atau kecil, selagi ada kesempatan mengajar, yang mengajar. Dan uang itu pun berhak kita terima untuk kehidupan kita, menafkahi keluarga, anak istri. Sangat berhak, bahkan itu gaji yang terbaik meskipun tidak banyak. Dan penekanan juga kepada yang menggaji. Kalau memang dia punya kemampuan menggaji guru dan optimal, gaji dan optimal. Kadang-kadang terjadi diskriminasi. Kalau dalam ilmu-ilmu dunia gajinya besar, dibayar cepat, ya. Tapi kalau untuk urusan agama, gajinya kecil, terlambat lagi, nunggak lagi, modal ikhlas lagi. Tak boleh seperti itu. Ahli ilmu, ahli agama, pengajar Al-Quran harus dimuliakan, harus dimuliakan. Gaji mereka dengan baik, gaji mereka dengan yang optimal sesuai dengan kemampuan, ya. Karena begitu juga lah banyak orang kenapa gak mau menuntut ilmu agama, karena realitanya seperti itu. Orang-orang yang berilmu agama itu cenderung direndahkan, digaji dengan sedikit, kadang-kadang dikerjain lagi, gak dibayarin, kadang-kadang ditunggakkan lagi, berbagai macam alasan ini itu lagi, modal disuruh ikhlas lagi. Tak boleh seperti itu. Harus kita ubah, harus kita ubah mindset terhadap orang-orang yang bergerak di bidang agama. Mereka harusnya digaji lebih dibandingkan orang-orang yang mengajarkan ilmu dunia atau yang bekerja dalam masalah dunia. Kalau anaknya mau sekolah di bidang agama, di bidang dunia, disupport sebagus-bagusnya. Gak cukup sekolah dengan kursus, dengan les dan lain sebagainya, dibiayai pendidikannya. Tapi kalau agama, kamu mau jadi apa? Mau jadi ustaz, mau jadi guru ngaji. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena realitanya itu menyedihkan. Karena mereka digaji gak dengan nominal yang layak, disuruh ikhlas saja. Tapi yang jelas kita, apapun yang terjadi, kita terus mengajarkan Al-Quran dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah berapapun yang kita terima. Adapun orang yang memberikan gaji, harusnya diberikan gaji yang lebih, tentunya sesuai dengan kemampuannya, ya. Allah Alam. Jadi kita berhak menerima itu. Itu tidak mengurangi keikhlasan, sangat berhak. Maka itu adalah gaji atau penghasilan yang terbaik, ya. Allah Alam. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.